Nah, ini kita sama kayak yang kemarin, nanti perlu dikasih tahu ininya. Yang main Swetin lawan Warzai. Ya, partainya Sicilia Nejdov. Nah, ini buat referensi juga nanti buat Gavia atau Gali nanti pengen main yang apa? Sicilia terbuka open, Arya juga tuh. Ya, tapi kalau kamu main Sicilia yang open tuh kamu mesti rajin ini, baca teori, lihat teori. Nah, itu baru nanti orang makanya bacanya informator. Tapi yang basicnya udah ini dulu, basic chess openingnya udah kuat dulu, ya. Ada kesalahan orang tuh, secara umum lihatnya partai Sicilian Dragon misalnya ya, paling gampang kan Sicilian Dragon. Tapi mereka nggak belajar sebelum masuk Dragon apa aja yang ada, ya. Sama kayak kamu pegang item misalnya E4, E5, kamu suka main Spanyol misalnya kan. Saya suka ini kayak dulu baru suka main ZZ misalnya kan, varian ZZ kalau yang di Spanyol. Tapi sebelum E4, E5 ada E4, E5, sebelum kuda F3 ada F4, ada kuda C3, ada D4. Nah, sebelum itu tuh masuk ke situ, kamu paham dulu. Kalau di Spanyol yang paling gampang belajarnya ini Marsal. Kalau udah masuk varian yang terbukanya paling gampang itu. Kenapa? Langkahnya udah paksa semua. Kalau nggak ini, gini hasilnya ini. Kalau nggak gini, gini hasilnya gini. Nah, sampai di situ tuh. Ya, basic namanya. Nah, sekarang kita udah ini baru dianggap kamu udah ini aja. Nah, kita lihat nih sekarang model Sicilia terbuka ya, varian yang F4 nih. Nejdrov. Nejdrov itu tuh karakternya di Sicilia itu pakai E5 mestinya. Ada juga Spenningen ya. Nah, ini Spenningen ya, yang ininya. Oke, sekarang kita mulai dari ininya E4, C5. Udah, sinyal pertama Sicilia, Sicilia aja baru. Ya, di sini lanjutnya banyak nih. Nah, untuk kamu yang ini Die Hard Sicilia atau Die Hard Sicilia, pecinta Sicilia misalnya kan, ada nanti kalau kamu mainnya di klub yang ini level ini ada namanya Wing Gambit, pakai B4 dia, ya. Ada C3 Alapin tuh, Bija misalnya. Ada kuda F3 juga nanti pakai C3 delay namanya Alapin nih. Nah, sekarang kita masuk yang umum aja kan, kuda F3 jalur standar. D6. Ya. Nah, ini yang open Sicilia namanya. Kalau masuk ke sininya gampang ini. Ya, kalau udah masuk kayak begitu, kamu bisa lihat teori itu banyak. Tapi sebelum masuk ke sini, nah itu yang baru bilang. Kalau orang pakai langkah alternatif apa? Sekarang kita balik lagi. Nah, di sini pilihan putih banyak juga nih. Ada yang gajah B5 masuk lagi model Rosolimo, ya. Ada yang varian tertutupnya. Ada yang delay, dia pertukaran langkah. Kuda C3 dulu dia. Dia mau lihat kamu mau langkah apa. Nanti kalau kuda F6 baru dia D4 lagi, normal lagi. Ya, sekarang normal nih, D4. Makan, kali D4, kuda kali D4. Ini standar umum nih. Kuda F6, kuda C3. Nah, ini persimpangan. Ya, ada yang klasik kuda C6, ada E6 Sevi, Spenningen. Ada yang A6 jadi Nejdrov. Ada apa lagi? Hah? G6 jadi Dragon. Nah, makanya tuh. Jadi opening itu tuh main catur tuh tawar menawar.
Ada penjual, ada pembeli. Ya, nah, ini tawar-menawar nih. Putih sampai di sini, tergantung hitam nih. Ya, putih yang nawarin. Kamu mau main apa? Nah, kamu belinya apa? Nah, Sevi E6. Ya, yang mau klasik yang lama kuda C6. Ya, ada lagi boleh Lavski. Apa langkah boleh Lavski? Ada yang E5 juga. Di sini E6. Sevi, masuknya Spinningen. Ada lagi masih ininya. Nah, ini contohnya di sini banyak lagi nih pilihan. Di sini masih banyak pilihannya. Ada E2, gajah E2 ya, ada gajah C4, ada gajah E3, ada F4 langsung. Ya, ada yang ini yang nggak pusing ya, gajah D3 dia. Supaya apa? Nanti biar nggak pusing dia belain E4. Nggak takut dia diancam nanti ke depannya pakai B4 kan kudanya lari kan pionnya masih kejaga. Tapi ada minusnya. Buahnya kurang kurang aktif kalau gajah D3. Kudanya di D4 masih lari juga nanti. Nah, di sini dia mainnya normal nih. E3. Gajah E3 ya. Nah, di sini pilihan putih banyak juga seperti yang berbilitas tadi. Nah, kalau Arya lagi demen baca ini apa? Oh, kemarin Fisher yang dibaca ya. Kalau sekarang Kasparov. Ini gajah C4 biasanya. Nah, ini A6. Nah, ini pertukaran langkah. Nah, ini perlu dikasih tahu nih poin penting nanti kalau kalian main Sicilia. Ada perbedaan mencoloknya di sini. Kalau Kasparov balik lagi di sini ya, sampai di sini ya. Dia demennya di sini A6. Ya, A6 duluan dia. Kenapa? Nah, itu ada faktor sejarahnya juga dari Karpov dulu tuh. Ini kalau E6 di sini, tahu langkah yang ini paling agresif di nilai orang nggak tahu dan perkembangan terjadi. Tapi kalau dulu langkah agresif di sini apa? Ah, G4, Karpov tuh. Ya, kenapa? Karena dengan E6 petak G4 nggak ada lagi yang kontrol kan, cuman satu yang jaga, cuman kuda F6. Ya, nah di Sisilia banyak tuh pertukaran langkah, makanya itu opening transposisi yang Bro bilang tuh ya. Jadi kamu mesti paham satu-satu pertukaran langkah. Pertukaran langkah ini, nah kasus Carlsen kan karena pertukaran langkah, ya. Tapi itu levelnya udah DM super. Nah, kalau kamu ngitungnya ngafalnya cuman itu susah nanti. Jadi nggak ini ya, awalnya dihafal terus kenapa dia mesti langkah kayak begini. Nah, itu makanya perlu dibalik ke sini tadi nih. Kalau Kasparov gua kayak begini dia demennya A6. Nah, makanya di situ ada buku tuh namanya ini Sicilian Nejov Spinning and Style. Kalau Nejov A6 biasanya lanjutannya E5. Nah, kalau Spinningen E6. Nah, itu makanya ada buku tuh di situ tuh. Ini gajah E3, A6. Kita lanjut lagi F4 ya. Nah, ini termasuk yang agresif juga dibuat kayak begini. Makanya ini buat ini Olivia juga boleh pakai, Gali juga. Atau nih kalau si ini Raffi. Tapi balik kalau kalian main kayak begini otomatis teorinya kalian baca-baca terus. Kalau di Sicily dibilang slight inaccuracy, slight inaccuracy. Sedikit aja kesalahan tuh kamu nggak pas langsung masuk angin kalau di Sicilia. Oke, nah sidang Menteri C7 ya. Standar manuver nih, ini biasanya gini aja nih. Menteri F3. Oke, dari sini udah ketahuan kan namanya setup. Susunan yang mau dipakai putih apa nanti itu?
rokade panjang ya. Rokade panjang G4. Nah, itu tuh settingan bayangan ke depannya udah ada. Nah, makanya kamu perlu baca-baca nanti. Kamu cocok nggak dengan buah yang kayak begitu? Kalau cocok, cari opening yang ini. Ya. Nah, sekarang kalau secara teorinya Menteri C7 itu sebenarnya itu tadi, jagain petak B7. Jadi kalau buah kayak begini bisa B5 ya. Nah, di sini dia langkahnya D7, standar di sini nih. Ya, langkahnya pasif. Ya, kalau sekarang zaman era sekarang udah B5 aja. Sekarang E5 ada gajah, gajah B7. Nanti udah D5, nggak ada masalah buat hitam. Ya, ini pilihan utama hitam nih. Nah, sekarang kita balik lagi. Ini tadi dia milihnya gajah gajah D7 ya. Gajah D7 rokade. Standar kan nggak ada masalah kan buat putih kan? Kan nggak diancam buahnya. Nah, baru kuda C6. Nah, standar manuver di sini. Nah, baru ingetin lagi, standar manuver kayak begini, buat hitam gampang ini. Ya, idenya nanti makan gajah C6 standarnya, main kayak begitu nanti benteng C atau B5 standarnya, cuman urutannya. Nah, itu yang kamu ini antisipasi, lihat-lihat. Ada yang bahaya nggak di sini? Belum. Nah, kalau nggak, kamu lanjut. Nah, itu dia belajar teori itu. Sekarang lancahnya G4. Nah, sesuai dengan ini grand planningnya. Putih kalau Sisilia nyerangnya di mana? Sayap raja. Hitam sayap menteri. Pacuan itu. Nah, di sini makanya akurasi mesti pas. Kalau kamu salah akurasi aja dikit di Sisilia kayak begitu, langsung masuk angin. Nah, di sini H6 nih. Makanya ya, kita lihat aja tuh. Idenya memperlambat G5. Ya, kalau sekarang G5 makan-makan udah stop ininya. Nggak ada untungnya buat putih ya. Kecuali, tapi di sini ada ininya juga, minusnya buat hitam. Kenapa? Kalau buah kayak begini udah dipastikan nih, hitam bakalan delay rokadenya. Karena begitu rokade udah langsung G5 putih nggak pusing. Begitu rokade aja rajanya langsung G5 nggak pakai ini lagi udah. Nah, itu konsekuensinya. Nah, makanya Sisilia itu kadang-kadang rajanya kadang-kadang nahan di tengah juga. Ya, hitam delay, rajanya di tengah, putih gimana cara buka yang di tengah tuh nanti. Gitu aja kan prinsipnya. Prinsip pembukaan, kontrol petak tengah, keluarin perwira, amanin raja. Ya, raja kamu aman, kalau bisa raja orang nggak aman kan? Oke, nah ini karena nggak bisa G5, apalagi, oh buahnya belum connect, gajah E2. Simple. Ya, petaknya D3 jelek, seperti yang berbilang tadi ya, nutupin ini. Ya, D4-nya jadi kurang nih kontrolnya. Nah, gampang aja deh, oh kajok ke sini, belum. Nah, di sini menarik juga nih, gajah G2. Tapi kan orang belum mau rokade panjang. Kalau gajah G2 di sini, ini ketutup di sini, ada option gajah E7 nanti rokade karena kamu nutupin jalur G ya. Nah, dia milih gajah E2. Gampang sambil kontrol petak ini nih. Nah, di sini diingat lagi. Kalau sebagai item, kalau udah buah kayak begini, standar Sisilia nih, standar mainnya. Udah kali D4 nanti gajah C6 ya, atau udah kali D4 E5 ya. Nahan dulu dia, kalau nggak dimakan makan ya. Nanti kudanya naruh di sini nih. Ini tipikal yang savvy itu, spanningnya atau nejok kayak begitu juga. Nah, sekarang dia mainnya B5 careless advance. Nah, ini makanya. Jadi kamu jangan mentang-mentang di Sisilia, standar Sisilia memang B5 tuh. Ya. Nah, tapi biasanya kalau kamu lihat lagi itu Partai Kasparov ya, ini buah kayak begini karena tapi nggak kayak begini ya. Gajahnya jalan dulu, bentengnya B dulu, ngindarin nanti dibongkar, nanti B5 baru gajahnya mundur, nanti ke sini manuver ya. Kamu lihat tuh partainya yang ini lawan Karpov. Itu jadi model game namanya. Nah, sekarang B5. Ya, Krellen Evans. Nah, di sini dibilang udah white
as clear lead in development. Nah, udah jelas kan? 1, 2, 3, 4, 5. Udah rokade, rajanya di tengah nih. 1, 2, 3, 4. Ya, ini udah 6 nih. Raja udah rokade. Kelihatan kan? Balik lagi pertanyaannya. Kalau lead development ngapain? Nah, nggak usah jawab. Kamu jawabnya pakai ini. Udah start jam kamu. Udah. Ya, mungkin aja 1 jam nggak apa-apa. Lu copy style lagi. Oke, seperti yang dibilang tadi. Habis opening, udah langkahnya buah kayak begini. Kamu udah tahu unggul. Nah, di sini kamu mikirnya lama. Ya, jadi yang kamu biasain transisi. Pastiin dulu kamu yakin dengan ininya. Kalau openingnya udah sampai di situ aja udah. Transisi lagi udah. Istilahnya kamu mau menuju middle game yang kayak apa? Banyak nih pilihannya kan. Nah, ketika banyak pilihan ini tadi semua kan menarik tuh. Di sini ada H4, benteng G, benteng E, benteng E1, macam-macam. Ya, ada F5, ada G5, ada ini. Nah, dihitung satu-satu tuh. Tapi kalau baca teori ya itu tadi lebih gampang kamu kan. Udah tahu, oh ini buah kayak begini gini. Apalagi kamu paham tuh prinsip pembukaan. Nah, dilihat juga itu mau ngapain habis ini. Langkah terakhirnya apa? B5. Ancamannya berarti apa? B4 kan? Nah, idenya nanti makan, kamu udah ini, idenya kurang lebih B4. Kalau kamu kudanya larinya, lari ke bawah, kemana nih? Ke bawah atau ke sini ya? Kalau ke sini jelek, makan sini. Ah, ke bawah idenya kan? Dia ancam sini, lari ke bawah. Dimakan sini, makan pakai gajah, ancam sini. Oh, cakep buah ininya. Atau bisa pakai menteri, apa? Benteng ke-8. Nah, ini yang kamu hitung satu-satu. Habisinlah waktunya. Apa-apa di sini 10 menit. Pada masalah.
Kamu belajar ininya juga satu boleh ya, satu itu kamu kan nggak orang lain, tapi ketika latihan dari ini kamu kata juga sekuennya, kamu sekuen. Kalau langkah lagi, kalau langkah paksa kan, kalau ini misalnya ngancam stop makan ancam, langkah sekuen itu kalau dia gini ininya gini pak, kalau gini ininya ini pak kan. Nih ya, nah itu misalnya kan, oh tadi itu tapi
Oh, nah itu juga. Memang itu tipikal ya. Apa? Ini baru diingetin lagi, makanya tuh begitu langkah kayak begitu, kamu pilih opening ya. Prinsip opening kan tadi udah dikasih tahu prinsipnya kan. Nah begitu kamu dapat di situ, ya prinsipnya kan kontrol petak tengah, keluarin perwira, amanin raja, ya kan? Susun koordinasinya. Nah kalau kamu udah lebih di pembukaan, nah sekarang kondisi kayak begini dikasih tahu. Kamu kan tahu kapan kamu berasa unggul. Udah tahu kan? Kamu berasa unggul. Sekarang putih unggul nggak? Kalau di sini kasih tahu, white is clearly better. Kan ketahuan dari sini. Kan udah dikasih tahu tadi kan? Benteng, udah, dua, udah. Ini 6, ini 1, 2, 3, 4. Ini rajanya, aman udah. Ini rajanya di tengah nih kan? Prinsipnya padahal kamu udah dikasih tahu apa. Nah, tapi macam-macam lagi nih, balik lagi ya. Nah, di sini kamu bikin begitu kayak begitu, kamu disuruhnya ngapain? Unggul perkembangan? Ini di buku. Ya, Perbi nggak pakai bahasa Indonesia karena kalau baca buku bahasa Indonesia nggak ada. Open the game itu gimana maksudnya? Buka. Apa yang dibuka? Nah, kalau di bahasa ininya namanya big breakthrough. Ya, dibongkar. Apa yang bisa dibongkar di sini? Nah, misalnya contoh ya, dari yang bisa dibongkar itu nuker pion, makanya disuruh lama kamu di situ ya. Ada tadi dengan G4 ada G5, ada F5, ada E5. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Nah, yang konsekuensi tadi ya, makanya di sini kamu belajar tuh. Ini yang kamu tanamin juga ya. Langkah lain, nah mungkin. Nah, kalau Kavia langkahnya ini. Dia baca yang itu, tapi nah itu yang kamu tandain nanti sekuennya. Kapan mesti kayak begitu ya. Boleh. Apalagi Kavia baca yang labirin kan. Kamu baca labirin ya Via. Ya itu karakteristik di Sisilia, makanya ditandain. Nanti ini juga karakteristik di Sisilia, apalagi terutama kalau kamu unggul perkembangan. Ngapain? Open the game. Nah, karena kalau kamu unggul perkembangan, kamu buka, berarti perwira kamu makin banyak kok kontrolnya. Nah, di sini dia langkahnya, tadi ada E5. Kau apa tadi, Dek? G5 nggak pas ya. Perubi udah kasih tanda sebenarnya tadi clue. G5 itu kalau lawan udah mau rokade, udah otomatis nggak perlu mikir kamu. Tapi buat kayak begini, G5, kamu makan, ya. Dia ada, udah A5 stop, nanti dia G5 gajah ke sini rokade nggak bisa lagi kamu tembus. Nah itu ada tadi ini ya. Di sini gampang nih E5. Kavia kan kemarin ada juga langkah itu kan. Ya justru di situ kamu mikirnya ya. Nah di situ kamu mikir. Nah ini yang perlu dipikirkan. Nah benar Kavia ya. Dia takutnya E5 ada B4 kan udah kasih tanda juga tadi kan. Orang B5 ancamannya apa? B4. Tapi sebenarnya kalau nah itu tadi kamu nanti habis kayak begini ulang lagi mumpung kamu masih ingat apa yang dikasih tahu kan ulang lagi. Oh apa bedanya? Ya. Di sini E5 ya. Aku awal B4 2 kali. E5. Karena kalau dimakan kan nggak bisa ya. Dia makan dulu hitungannya. Tadi kurang lebih yang bersama tuh. Ini makan ya. Nah, di sini yang Kak Kavia takut tadi ya. Nah, justru itu. Kebetulan di sini kita tinggal ngikut. Nah, kamu yang ini tadi. Tapi sebenarnya bersama. Nah, ini yang kamu hitung. Yang Pak Rebi pengen tahu. Tentu kamu ngitungnya di sini. Orang B4. Karena kalau kamu orang nggak B4, kamu otomatis kuda E4 nanti kan. Sekarang kalau lari kuda D5, misalnya makan. Lari kudanya nggak ada lagi tempat yang bagus kan. Kalau ke sini, kudanya ke sini. Petaknya banyak bener kan. Kalau makan ke sini udah pasti nggak bisa tadi. Di sini mikir lama lagi. Nah, sebenarnya tadi udah dihitung. Nah, ini
Kebetulan kita belajar kayak begini, kamu bisa lihat nih, ini 1,3. Nah, ini keunggulannya udah jelas sih. Makanya white is clearly better. Udah jelas ininya. Nah, ini tipikal Sicilia lagi tuh. Nah, kalau yang lain mungkin ini Kavia tuh, perhatiin ini. Kavia yang banyak ini sih sebenarnya nanti. Nah, nanti lucunya gini, kalian udah di kelompok kalian Kavia ini kayak Kavia duluan jadi juara nasional ketimbang kalian nih. Kalau kalian males-males. Kayaknya nih bentuk kayak begini udah pernah kamu dulu nih. Kavia juga dapat waktu itu. Tipikalnya hampir sama, makanya dari tadi tematik namanya. Kamu tandain. Itu yang jadi triom yang dibilang ini, under solstice. Apalagi di Sicilia. Tadi begitu langkahnya pilihannya gini, ya ini putih yang apa yang langkah satu ya tadi ya. E5, tanyakan open di game. Itu kamu udah hitung kalau dia B4, ya kamu langkah apanya ada. Nah, tadi kalau dia tadi E kali D kali E5, ya B kali E5 juga yang keduanya ya. Sekarang B4. Nah, sebenarnya bentuk bangunan ini nih udah kamu hitung tadi nih. Ya, waktu lama tadi. Kemungkinan bentuk-bentuk itu udah dihitung B4 sih kalau langkah B4 ini. Makanya dibilang ketika kapan kamu mikir lama dobrak? Lama dobrak. Mikir lama ketika mau bongkar, mau korban, mau langkah dorong pion, tukar struktur bangunan. Nah, itu tadi E5. Nah, Kavia tadi udah lihat itu, dia cuma takut B4, cuman nggak mau ngitung lebih jauh lagi, istilahnya kan udah ngeri duluan ya. Oh, ngambil safety aja lah main ini. Nah, tapi pilihannya korban juga, mestinya lama juga kan? Makan sekuennya. Kavia tadi milih gajah B5, makan lagi kuda D kali B5, nanti masuk. Ya. Oh, tapi ada langkah yang nggak gitu sama Kavia tadi kan?
Nanti kita lihat tuh partai terakhir ini, partainya nggak lama ini. Ini opsinya gini aja, ya, your move, game move, engine move. Jadi kalau kamu langkah kamu sesuai dengan yang dua ini, berarti kamu dapat poin deh, benar lah dianggap benar. Ya. Sekarang kamu ngitung, ancam balas, ngancem di sini kan, ancam B5 balas ngancem B4. Sekarang kalau kamu makan, dia makan. Hati di sini. Nah ini ada nih dulu nih, tapi modelnya lain memang. Betin Barzai. Partainya si ini dulu. Udah Gali udah lihat ini 1, 2, 3, 4 semua udah lihat, nggak tahu tapi ya udah masuk ke titik apa belum, kayaknya belum kan. 1, 2, 3 udah. Nah, mau dilihatin. Kalau oh, beda. Oh. Nah ini baru tadi dikasih tahu kan model game. Nah, cuman bedanya ini, kita dulu perlu lihat dulu nih. Oh beda lagi, ini partisilia yang ini nih. Beda juga dulu. Bukan. Partis society ya. Oh nggak di sini berarti di mau di chess ini. Cari lah apa ininya. Udah. Sekuennya dihitung ya, jangan satu langkah kamu ini. Kamu juga ada backupnya. Jadi kamu belajar di situ. Kamu udah ngitung sekuen namanya. Langkah yang kira-kira ini. Kita dulu. Tapi apa? Ini. Tapi kamu lihat. Biasanya begitu. Oh, lihat apa langkahnya sini sini ini. Jadi turun ke minimum berapa kalau mau di 5 kan? AWK gitu standar minimum kamu itu berapa langkah? Apalagi buah kayak begini nih kalau bisa ya. Kalau Kak Fija tadi apa langkahnya Kak Fija? Ini antara dua nih. Kalau Kak Fia sama aja ya.
Nanti idenya kan kalau nggak dimakan, makan sini, ini makan ke sini, makan lagi ke sini. Udah B, ya. Sama tempo kan kamu udah ngitung, boleh juga kuda C. Tapi bagusnya kalau di Sisilia itu biasanya kuda kuda D yang korban di B5. Kalau nggak gajah. Nah, kalau Kak Via tadi tuh karena bacanya ini diceput gajah B5 aja. Ada poin-poin tertentu kamu delay dulu, makanya kamu banding-bandingin ya. Bedanya tipis cuman. Itu tipikal namanya ya. Nah, dari sini apalagi langkahnya? Ini nggak lama lagi karena kamu udah ngitung di sini ya. Di sini apa langkahnya? Nah, tempo ya, ancam menteri. Nah, di sini kamu apalagi? Udah pasti. Nah, mestinya ini kamu hitung tadi tuh begitu kamu dorong E5 udah sampai segitu kamu ngitungnya. Minimal ya sebenarnya. Kalau prosedur nggak mungkin kamu hitung satu langkah terus satu langkah, mabok kamu nantinya. Ya. Jadi ketika tadi kamu dorong E5, kamu udah ngitung kan ini yang baru bilang ya. 1 2D kali B4 ya. Kamu udah hitung tadi di sini ini udah B ya. Udah B udah D B5. Maka bagusnya dengan asumsi tadi tempo ngancam menteri F6-nya kan rancem kan. Nah, tadi itu udah dihitung. Ya sampai di sini ya. Nah, tapi di sini, nah ini kamu tandain lagi nih di Sisilia ini karakteristiknya nih, tipikal namanya. Pasti bu bangunan kayak begini, Sisilia pasti mainnya kayak begini ya. Hitam pasti mainnya kayak kayak begini, putih mainnya pasti kayak begini. Nah di sini apa langkahnya? Nah ini yang baru bilang nih, ini tipikal Sisilia. Hati. Nah ini udah pernah kamu lihat, cuman di chess king nih biasanya baru dilihatin dulu. Partainya siapa dulu ya? Nepo, kalau nggak salah Nepo apa Ian yang main tuh sama ini. Nah ya, Nepo lawan Adam apa? Adam tahu Adam, bukan yang ini. Nah, Barubi nggak ingat pasti itu partainya. Barubi pernah lihat gini kan? Nah, udah nih Anan mainnya ada juga yang kayak begini. Ini teori semua. Nah, gitu perbedaan sedikit-sedikit itu tadi. Nah, di sini mau ngapain kamu nih? Ancam ya. Kalau makan discover. Kalau makan pakai gini, makan sini dia. Kalau nggak ancamannya makan sini. Nah, di sini kan kamu punya ini nih. Makan sini ya. Makan item kalau makan di sini gimana kalau makan sini kamu kan? Oh, sama makan akan jadi lari sini aja. Oh, aman aja menang perwira nih. Umpama. Nah, di sini lah mikir panjang-panjang lagi nih. Ini sekuen kamu itu nggak mungkin satu-satu. Kalau main posisi ya habis ini aman dulu. Nah, ini udah ancaman-ancaman gini. Sini udah kamu ngitungnya mesti sejauh mungkin udah. C kali B3 udah pasti nggak mungkin ya karena ada cek di D4 hilang menteri mau makan di sini cek lagi di sini nggak jadi kamu ini kayaknya kan gitu orang kan ancamannya B kali A2 mau jadi nanti kudanya kalau diangkat ngancem kemana ada apa lagi di situ kan
Ancamannya berikutnya apa nih? Nah, kamu mesti ingat itu ya, ancaman-ancaman yang berikutnya apa lagi nih? Oh, kuda ke D4 atau B4. Ancamannya mati. Oh, kuda E5 malah. Ancamannya cek. Sini mati. Nah, itu yang kamu baca dulu ancaman hitam. Nah, kamu punya apa disposal di tangan? Ada Raffi? Belum. Nah, ini agak panjang nih. Tadi kamu lihatnya sampai di sini sebenarnya. Makanya tuh, ketika buah kayak begini, kamu biasain lah ngitung semua tuh sepanjang mungkin. Kalau buah ini. Kaki jantik juga dia. Kalau kadang-kadang kalau main buahnya kusut bener bingung dia. Tapi tadi dapet dia udah ini kan. Antik dia ini. Ya makanya tuh baru nyuruhnya udah gampang. Udah baca aja terus partai ini. Makin banyak kamu punya stok bangunan pola ini, ah, makin bagus. Sama tuh semua. Sekarang kalau saya ke sini, sini. Kalau sini ada sini, set, set, set. Kalau ke sini ancamannya begini, ini begini, begini, begini. Nah, nggak lama nggak apa-apa nih. Itu yang kamu belajar taktik kan? Oh, udah belajar taktik, udah belajar ini. Udah dek, angkamu apa? Pening kepalamu? Tutup ya.
Kavija udah. Udah, cakep boleh. Raffi, kau disuruh ngapo tadi nyanyi? Hah? Arya, kau udah? Kavia? Raffi pengen ini tadi, makanya. Nanti lah karena ini pengen santai-santai. Ya, cuma dia bilang lewat kalem bisa, tapi kalau ini maknanya impor. Jadi kalau isi dari juga ini ya, kalau ini aneh orang lain aneh tapi apa yang lihat apa yang makan sendiri aja. Lihat dia
Pak, dasar ini Pak. Masih ulang lagi satu udah. Tahu tadi ada apa? Mana lagi? Sini dari mana namanya tadi? Kak, udah apa ya? Masih belum sudah. Oh, lari dulu ya. Langkahnya apa di sini? Masa makan sini, Dek? Apa tangganya? Gaji sini. Ya, kalau makan sini, makan pakai menteri jadi sini tinggal lari. Menterinya lebih ngancem yang mana? Ini ancamannya ke kuda D6 ya. Cuman mati ya. Ini makan sini. Iya, Vija. Karena nggak mungkin gajahnya makan ya. Oh, pengen anak cepat. Nah, itu tadi orang pasti ini. Sekarang ancamannya kan makan skak mati di sini, sini. Mikir dulu sebentar lagi, balik lagi. Kamu ngitung semuanya, dihitung lagi. Jangan asal-asal, jangan begitu lihat. Udah, ini tadi udah dihitung kan, misalnya kan kalau makan-makan situ, kalau ini ke sini ke sini. Ya kan kamu mikir itu kan, Pija? Ya udah, kamu cari lanjutannya apa lagi, tinggal kamu udah. Terima kasih. Udah kalau? Apa langkahnya menteri kali A1? A8? Berarti sama komite tadi. Udah deh, Kok kuda D6? Engine-nya, oh ya, kuda D6 ya, partainya ya, sama boleh nanti kita cek yang di engine ya. Kuda D6 mati ya, mestinya ya. Oke, kita cek. Kalau di sini kita lihat partainya dulu. Ya, nggak apa-apa, bagus sih. Di sini kan ada dua nih. Kalau di partainya dia gini, ya, playable. Engine kalau mesin D6 ya, cakep juga karena tadi kan udah ada ini ya. Baru nggak ngecek tadi ini. Terus apa lagi? Kalau ini gampang udah ya. Cek. Nah, stop dulu sejenak. Kita lihat. Nanti engine udah pasti juga kita cek juga ya kalau yang versi ininya ya. Sekarang versi ininya tadi berhenti sejenak sampai di sini. Kamu ancamannya masih mati ya. Nah, itu tadi kalau kamu lihat tadi sebenarnya sampai ujung kamu ngitungnya mestinya nih. Apa langkahnya di sini? Tadi sebenarnya begitu lihat kayak begitu kamu udah lihat tuh escape ininya. Ini taktik. Nah, kamu tinggal ngitung hati-hati, tinggal ngitung ininya aja udah. Oh, kamu udah belajar ini kan, double attack, pawn promotion, deflect, removing the guard, segala macam. Nah, di partai ketemu semua tuh, tinggal kamu ngeramunya. Makanya baru jadi ada istilahnya kombinasi. Kombi itu namanya aja kombi, gabungan itu, kombi itu. Gabungan dua atau lebih. Tactical device, taktik catur, double attack, ada removing the guard di situ misalnya kan. Ada deflect, ada pawn promotion. Nah, itu baru kombinasi namanya. Ini enggak.
Di warung kombi katanya. Ini cuma ngasih aja, lanjutannya nggak ada, taktiknya nggak ada. Kombi. Asal korban aja kombi. Oke, di sini kamu hitung lagi sama kayak guys. Hitung detail kalau ini ke sini, 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 ke sini. Ya, seperti ini tadi nih. Kamu ada tadi, kalau kamu kan ngitungnya udah D6 ya. Oke lah, sampai di situ tadi ini. Nah, sekarang pas posisi kayak begini. Kalau saya ke sini, oh dilihat dulu ancaman orang mati ya. Berarti kamu fokus tuh di situ. Ancaman mati dulu kamu ini, kecuali kamu punya langkahnya ngancam raja juga kan. Bisa kamu abaikan temponya. Berarti kamu langkah kamu bisanya fokus kamu bela atau ngancem aja paksa. Gampang kalau di sini, kalau baru di sini ya. Kan gampang nih, kamu tinggal jaga atau ngancem terus kan bisa. Ngancem, ngancem raja terus kan. Iya sih. Nah, kalau tulis aja, nggak usah ngomong. Tulis aja semua langkah rantai dan sekuen langkahnya itu. Ketika kamu diancam raja kamu ancaman mati, jawabannya cuma ini. Jaga atau balas ngancam raja lawan itu udah nggak ada lagi. Saya sini dulu ke sini. Kalau saya C3, dia pasti gajah kali ini. Misalnya kan, ada menteri. Saya lari lagi. Oh, menteri lari ke A3, dia makan C3. Oh, saya yang pingsan ternyata. Umpamu. Iya kan? Umpamu kalau kamu bela kan. Kau bisa ngasih tahu umpamunya baik. Umpamu kan? Kamu kan pin kuda kan? Makan pakai gajah di sini. Kamu makan, makan lagi. Cek, cek. Oh, kamu yang duluan pingsan. Umpamu. White match. Ponderer. Proponder. Sama dengan 15 ini. Ada ininya, ada clue. Mati. Ini white match.
putih mematikan hitam. Berarti langkahnya paksa semua. Ini masa pakai radar lagi? Kayak begini kan nggak perlu radar kamu. Nah, ini ada clue-nya enak nih kan kamu. Nah, makanya itu kamu familiar tuh. Kamu ngerjain taktik, nyari ini endgame nanti kita ini juga. Udah, Vija udah. Jamu masih jalan nggak? Oh, udah. Gali juga udah. Kamu ngitung sampai ujung lah, selain tidaknya sampai clear tuh buah kamu. Kita kayak begini. Ketika buah kayak ini kamu ngitung sebisanya sampai clear gitu. Kan udah dikasih tahu sama ini kan. Kalau Pak Ruby sih dari dulu, Mam. Pak Ruby dari dulu ngasih ini. Yang belum ini kasih tahu Sebatok ngapain kalau buah kayak begini ngitung sampai berhenti. Kalau kamu sampai kamu berhenti di tengah langkah paksanya. Buram? Ya, paksain coba. Karena kalau nggak ngelewat gitu nggak bisa kamu jadi pecatur kuat kan. Asik dewe. Kan contoh Pak Ruby bilang kan. Aku kalau ini ancaman mati kan. Kalau aku C3 di sini makan ngancam menteri. Dia ke sini lagi. Oh, aku lari ke sini, makan lagi di sini kan. Oh, bukannya menang malah pingsan kan gitu. Kan pin kuda kan. Nah, umpama. Udah pasti langkahnya nggak dicoret, berarti kan nggak bisa. Oh, kalau aku benteng ke sini. Nah, ini sebenarnya udah dihitung sebelumnya malah. Begitu kamu tadi kuda ini, ya kuda denem yang paling bagus ya. Kuda C7 tadi sebenarnya udah dihitung juga. Kuda C7 dia wajib makan kan, karena kalau nggak makan langsung pingsan. Udah, Kak Fia udah ya? Raffi udah? Arya? Ah, tumben kok. Nah, ini. Michael Tal, Gali udah. Coba lihat sini. Sini coba lihat. Oh, udah sampai ini. Ini yang mesti kamu biasain tuh. Jadi nanti kamu tahu tuh cara mikir. Ah, itu time management namanya itu. Kapan kamu mesti mikir lama, kapan kamu mesti mikirnya ini. Oh, akan tumben nih kadang-kadang makanya kakak perlu rajin baca partai itu. Kalau kamu nggak tahu bentuk yang bakal kamu tuju, kamu bingung kan? Pas hitung-hitungan kamu bisa. Cuman pas ini sering blank. Galak ini. Tapi udah kelas 3 sih ya. Pelatih ini. 3. Ketua kelas. Ketua ya panggilnya ya. Dah, langkah pertamanya aja dulu nih. Apa langkahnya? Oh, bisa semua kan. Kalau dimakan pakai menteri udah pasti kan pingsan lagi kan. Nah, kamu makan cek, makan lagi sini pingsan. Nah, di sini apa lagi? Nah, kan udah bisa kamu ngitung kayak begini. 1-0. Ya, sama semua sama engine ya. Nah, udah. Nah, ya, boleh juga tambah. Makanya di situ kamu hati-hati. Kamu lihat langkah yang paling gampang. Ya. Weight match sudah. Apa kalau di sini kan udah tinggal cerita ininya aja ya. Ininya ya. Matinya 21 langkah. Langkah paksa udah. Ini kalau ke sini ya. Habis juga. Nah, tadi di sini. Nah, balik lagi. Ini berapa langkah cuma nih? 12 ke sini 11 ya. 11 pli, 20 langkah sama Kasparov juga. Makanya kadang-kadang bisa orang kayak begini. Nah, di sini balik lagi nih. Ini tipikal, makanya ini yang kamu ingat ketika unggul bongkar. Mana yang paling cepat bongkar? Kalau Raffi tadi G4 ya. G5 ya, G4 G5 ya. Nah, di sini E5 ya. Nah, kalau di sini langsung ke sini. Sini aja sama ya. Ah, tetap ini. Ah, nggak lihat ini. Makanya itu yang kamu tadi. Ya, makanya dia di sini makan dulu. Karena kalau nggak kuda B5 langsung dapat ini ya. Nah, B4. Nah, di sini B4 kalau E kali F sini. Ya, ini lumayan diterima oleh hitam nih. Kalau buah kayak begini kamu makan-makan aja ya. Ya,
Masih ada ini main. Nah, tapi begitu B4 ini, nah ini yang kamu tandain. Kalau di Sisilia. Gajah kali B5, kuda D, B5, itu tuh udah ini. Ya. Biasa gajah jadi ini gajah tuh Nah, biasanya kalau gajah itu gajahnya dari F1. Nah, temponya lebih cepat. Nah, itu bedanya dikit aja tuh. Makanya di Sisilia dibilang slack. Slack ya. Slack itu sedikit, cuman inakurasi, udah caturnya nggak enak. Nah, ini ya, wajib. Boleh dibilang wajib aja nih. Ya, karena ada kombi-kombinya banyak benar nih. Di sini makan, ya counter attack di sini. Kalau makan sini, ancamannya udah clear nih. Big trouble. Ya, nah di sini nggak dikasih tahu ya. Ini langkah engine tadi apa? Udah D. 6, cek. Wah, menang banyak udah. Kalau udah D6. Kalau di sini, ya, makan sini kan. Kalau makan sini, makan sini. Ya. Ah, kalau engine lebih clear, udah D6. Karena simple, kalau dimakan sini langsung jadi sini. Ya. Jadi di sini, karena kalau dari sini ancaman ke sini nggak ada lagi ya. Nah, ini kalau misalnya kalau dimakan sini, makan lah ya kan. otomatis balik lagi karena ancaman di sini kan. Hah? Apalagi langkahnya? Makan F7. Yakin? Habis itu? Benteng F1 kamu mati duluan nah, itu kan asik dewe. Hah? Makan sini. Hah? Oh, menteri kali F7. Oh, kalau bisa lah menteri F8 tadi. Oh, makan sini ya. Oh, cakep kalau gitu deh. Wah, deh. Cakep.